Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terhormat Bapak Himalaya Bima Kenzo STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Gempa, dan tak lupa yang saya hormati pula teman-teman semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Fadia Salsabila dengan NIM 12220310013 Universitas Paletehan tingkat 3. Coba teman-teman semua bayangkan, jika suatu saat bumi yang kita pinjak ini dapat berguncang hebat, merobohkan bangunan, memutuskan akses, bahkan mengubah bentuk daratan. Hal ini pula yang terjadi pada gempa bumi Nias Simele 2005 Sumatera Utara, yang merupakan salah satu dari gempa bumi terbesar dalam sejarah Indonesia. Hari ini, saya akan membahas tentang fenomena ini, mulai dari pengertian gempa bumi itu sendiri, kronologi kejadian, data peristiwa, sampai dampak yang ditimbulkan. Lanjut langsung saja kita ke pembahasan utama. Pada pengertian gempa bumi sendiri secara umum. Teman-teman, ada yang udah tahu belum? Gempa bumi itu apa? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Seperti ini gambarnya, biasanya akibat pergeseran lempeng-lempeng tektonik. Di sini lempeng-lempeng, aktivitas patahan, atau aktivitas vulkanik. Energi ini dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang merambat ke permukaan bumi dan menyebabkan tanah berguncang. Gempa bumi sendiri dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, gempa bumi vulkanik, yang merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Yang kedua, ada gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Dan yang terakhir ada gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Kita langsung saja ke pembahasan gempa bumi tektonik itu sendiri. Gempa bumi tektonik itu yaitu lempeng tektonik tumbukan lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Di sini lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Ini yang disebut dengan gempa bumi tektonik. Jadi, kenapa saya bahasnya tentang gempa bumi tektonik? Karena pada kasus gempa bumi Nias ini termasuk ke dalam gempa bumi tektonik, yaitu dia akibat pergerakan atau tumbukan antar lempeng tektonik, tepatnya lempeng Indo-Australia dan menunjam ke bawah lempeng Eurasia, Sunda Plate di zona subduksi Sumatera. Jadi, gempa tektonik itu terjadi akibat pergeseran lempeng tektonik yang menyebabkan akumulasi dan pelepasan energi besar dari dalam bumi. Dalam kasus gempa bumi Nias Simele ini, pelepasan energi tersebut memicu deformasi kerak bumi dalam skala besar dan menghasilkan gempa berkekuatan 8,6 magnitudo, serta diikuti oleh sejumlah gempa susulan. Selain itu, gempa ini juga menyebabkan tsunami lokal dan pengangkatan daratan di beberapa wilayah pesisir barat Sumatera. Kita langsung saja ke topik utamanya, yaitu pada gempa bumi tektonik Nias Simele 2005. Di sini ada latar belakangnya dulu, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat aktivitas seismik tertinggi di dunia. Kenapa? Karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kondisi inilah yang menjadikan wilayah Indonesia sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami tentunya. Jadi, gempa bumi Sumatera 2005 atau gempa bumi Nias Simele ini merupakan gempa bumi megatrus, yaitu gempa bumi berskala besar yang terjadi pada pukul 11 pada 28 Maret 2005. Gempa ini dipicu oleh pergerakan mendadak pada bidang subduksi antar lempeng yang seperti saya sebutkan tadi, seperti gempa bumi tektonik, tepatnya di segmen yang terletak antara Pulau Nias dan Simele ini.
di barat Pulau Sumatera. Juga ada kasus pada gempa ini juga dipicu karena gempa sebelumnya pada bulan Desember, yaitu pada 2004 gempa bumi tsunami Samudra Hindia yang terjadi di Aceh. Total korban tewas pada gempa ini sebanyak 1.314 orang, termasuk 1.000 orang tewas di Pulau Nias, 100 orang tewas di Pulau Simele, 200 tewas di Pulau Kepulauan, dan 3 orang tewas serta 40 luka-luka di kawasan Melambo. Tsunami setinggi 3 meter juga merusak pelabuhan dan bandara di Simele. Ketinggian tsunami sendiri setinggi 2 meter terpantau di pantai barat Nias dan 1 meter di Singkil Melambo, Sumatera Utara. Adapun di sini rangkaian peristiwa gempa Nias Simele ini. Yang pertama karena dipicu oleh pergesekan mendadak pada bidang subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia seperti gempa tektonik tadi. Tepatnya di segmen yang terletak antara Pulau Nias dan Simele di barat Pulau Sumatera. Setelah ini terjadilah proses subduksi yang berlangsung terus-menerus yang menyebabkan akumulasi energi di zona kontak antar lempeng. Ketika tekanan tersebut mencapai ambang batas, terjadilah pelepasan energi secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi dengan magnitudo besar. Alhasil, gempa Nias Simele ini memiliki magnitudo 8,6. Deformasi vertikal dasar laut yang menyertai pergeseran lempeng juga memicu gelombang tsunami meskipun tidak sebesar tsunami Aceh 2004. Hal inilah yang penyebab terjadinya gempa bumi Nias tersebut. Lanjut pada intensitas gempa buminya sendiri, yaitu di Kepulauan Nias dan Simele ini terletak di sini, sudah saya lingkarkan. Pusat gempanya itu berada di bawah 30 km permukaan Samudra Hindia, 200 km sebelah barat Sibolga, Sumatera Utara, sekitar setengah jarak antar Pulau Nias dan Simele. Catatan seismiknya memberikan angka 8,6 skala magnitudo, sedangkan pada BMKG di Indonesia mencatat 8,2. Getaran gempa dirasakan sangat kuat di wilayah Sumatera Utara, Pulau Nias dan Pulau Simele, dan getaran terasa hingga sejauh Bangkok, Thailand, sekitar 1.000 km jauhnya. Adapun di sini, data peristiwa gempanya itu sendiri. Pada waktu UTC-nya terjadi di waktu yang sama pada 28 Maret 2005, hanya saja jam yang berbeda, yaitu pada jam 4 sore. Di sini ISC-nya, dan di sini ada USGS-nya. Tanggal setempatnya sama saja pada tanggal 28 Maret 2005, waktu terjadinya pada jam 11 malam, lama durasinya 2 menit, magnitudonya sebesar 8,6 magnitudo, kedalaman sedalam 30 km 19 mili. Kedalamannya ini tergolong dangkal sehingga getarannya sangat terasa di permukaan. Epicentrum pada 2,9 LU sampai 90,15 derajat BT berada di sekitar lepas pantai Sumatera Utara. Di sini ada sesarnya, yaitu sesar penyebabnya itu Sunda Megatrus. Kenapa? Yaitu karena zona subduksi antar lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Dan sini ada jenisnya dia jenis Megatrus. Itu karena apa? Karena gempa bersubduksi besar. Juga di sini ada intensitas max-nya, ada MMI 7, tergolong parah. Kenapa dia disebut MMI 7? Ada yang udah tahu belum? MMI itu apa? MMI itu merupakan singkatan dari Modified Mercalli Intensity, yang merupakan skala untuk mengukur intensitas guncangan gempa yang dirasakan manusia dan kerusakan yang ditimbulkan pada bangunannya. Beda dengan magnitudo yang mengukur energi gempa, MMI ini lebih ke dampak nyata di permukaannya. Makanya dia tergolongnya 7, tergolongnya parah.
Disebut tergolong parah itu karena bangunan mulai rusak parah, orang sulit berdiri, banyak dinding retak atau roboh. Lanjut, terjadi tsunami juga setinggi 3 meter di Pulau Simele, tanah longsor juga, dan di sini korban jiwa 915 sampai 1.314 orang tewas, juga 340 sampai 1.146 luka-luka. Di sini ada pun dampak dan kerusakannya. Total korban tewas yang seperti saya sudah sebutkan sebelumnya pada latar belakang. Jadi, dampaknya itu kerusakan parah terjadi pada pemukiman penduduk, fasilitas umum, serta infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Selain itu, jaringan listrik, air bersih, dan komunikasi juga mengalami gangguan serius yang menghambat proses evakuasi dan bantuan darurat. Gempa Nia Simele ini juga memicu gelombang tsunami yang tadi disebutkan mencapai ketinggian 1 hingga 3 meter di beberapa wilayah Sumatera Barat termasuk Pulau Simele dan Sumatera Utara. Di sini ada beberapa foto dampak dari kerusakan, fasilitas, dan lain-lainnya. Di sini pun ada evakuasi korban jiwa yang sedang dilakukan. Jadi, kesimpulan saya ini, gempa bumi ini merupakan salah satu gempa megatrus terbesar setelah gempa Aceh pada 26 Desember 2004. Walaupun skalanya besar, jumlah korban jiwa ini relatif lebih sedikit dibanding tsunami Aceh 2004. Karena masyarakat Simele ini sudah memiliki kearifan lokal yaitu smog, yang merupakan cerita turun-temurun tentang tsunami, sehingga mereka segera menyelamatkan diri begitu merasakan gempa besar. Jadi saya sebagai mahasiswa teknik sipil yang mempelajari rekayasa gempa, pengamatan terhadap gempa Nias Simele 2005 memberikan banyak pelajaran penting. Gempa ini menunjukkan betapa dahsyatnya gempa megatrus di Indonesia dan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan, baik dari sisi kerusakan fisik maupun korban jiwa. Gempa ini menegaskan pentingnya penerapan standar bangunan tahan gempa yang ketat serta perlunya inovasi dalam teknologi konstruksi agar bangunan dapat bertahan saat gempa besar terjadi. Saya pun menyadari bahwa tanggung jawab tidak hanya pada perancangan teknis saja, tetapi juga pada edukasi masyarakat dan kolaborasi lintas disiplin untuk mengurangi resiko bencana, penguatan sistem peringatan dini, dan perencanaan wilayah berbasis resiko juga sangat krusial tentunya. Untuk apa? Untuk menghindari dampak yang lebih besar di masa depan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.